Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan di tengah pandemi yang telah melanda seluruh dunia dan juga negeri tercinta kita ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW. Langsung saja perkenalkan, nama saya Iswandi, mahasiswa dari Unitif UNM Universitas Negeri Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas topik tentang peran media, simpang siur informasi, edukasi dan provokasi di tengah pandemi COVID-19. Pertama-tama kita ucapkan saya mengucapkan kita semua prihatin dengan kondisi yang tengah melanda negeri kita. Sudah 26.000 kasus, kalau tidak salah 26.000 kasus yang teridentifikasi dengan kita semua prihatin dengan kondisi yang sedang melanda kita, dan saya mengajak teman-teman untuk mari kita lawan virus ini dengan tetap stay home, work from home, learning from home, sampai vaksin dari virus ini ditemukan. Jadi baik, kita akan membahas tentang peran media. Bisa saya katakan peran media dalam penanggulangan COVID-19 ini sangat-sangat sentral, karena media kita semua bisa tahu sebenarnya apa dan bagaimana virus corona ini. Awal-awal kemunculannya di Indonesia banyak sekali kemudian simpang siur informasi. Banyak kemudian yang mengatakan bahwa corona itu virus yang ditemukan di Inggris, bahwa Indonesia kebal dengan virus, tidak akan masuk. Kemudian setelah merebaknya virus, kasus pertama kali ditemukan di Jakarta pada saat itu ada seorang yang kemudian punya teman orang Jepang yang terinfeksi, menjadi kasus pertama di negeri ini. Kemudian setelah masuknya virus, kemudian merebak informasi, simpang siur informasi bahwa virus corona itu bisa sembuh dengan sendirinya. Terjadi banyak kemudian simpang siur informasi, kemudian hoax yang beredar di negeri ini. Ini jelas sangat meresahkan, karena informasi itu sangat penting. Jadi ketika informasi yang disampaikan itu benar, itu akan menjadi sebuah manfaat untuk seluruh kalangan masyarakat. Tapi kemudian sebaliknya, ketika informasi itu menjadi menyesatkan, itu akan menjadi sebuah malapetaka untuk orang-orang yang kemudian kita bahas sedikit tentang strata pendidikan Indonesia. Kenapa? Informasi itu bukan hanya menjadi hak orang-orang yang berpendidikan, bukan hanya menjadi sebuah hak untuk orang-orang yang tinggal di perkotaan, tapi hak seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, di pedesaan mereka sangat mudah untuk menyerap informasi, tidak menyaring informasi yang benar, informasi yang kredibel. Tidak seperti kita mungkin orang-orang yang background ataupun berlatar belakang pendidikan yang di atas SMA, mungkin kita bisa untuk menyaring informasi yang benar. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang berada di pedesaan? Nah, sementara informasi itu bukan hanya milik orang-orang perkotaan. Media itu bukan milik penguasa, media adalah milik masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana kemudian peran media dalam mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah percaya dengan berita-berita kebohongan. Karena seperti yang kita ketahui, negara kita adalah negara yang paling cepat peredaran informasinya. Kita lihat sekarang banyak sekali, mungkin teman-teman juga sering mendapatkan di WhatsApp, Facebook, dan platform media sosial lainnya, banyak sekali kemudian informasi yang beredar yang simpang siur, tidak jelas, bahkan bisa dikatakan hoax, yang kemudian sangat cepat penyebarannya.
karena semua orang bisa menjadi penyalur informasi, semua orang bisa menjadi penyampai informasi. Itu kekurangan ketika kita sumber informasi di media sosial itu sumbernya tidak jelas, di mana dia ambil berita-berita seperti ini. Nah, disinilah peran media mainstream seperti televisi nasional. Kita bersyukur karena pada saat ini pemerintah telah menunjuk satu juru bicara, ini Ahmad Yuryanto, juru bicara penanggulangan kasus COVID-19 ini, sehingga sumber yang kita ataupun orang yang kita bisa dengar itu cuma satu. Nah, ketika dia berbicara itu sudah menjadi fakta, bukan lagi berita-berita yang simpang siur. Misalkan bagaimana perkembangan kasusnya, itu telah betul kebenarannya, tidak perlu kita ragukan lagi karena sudah ditunjuk oleh pemerintah langsung. Nah, kita bersyukur sekarang telah ada juru bicaranya, tidak seperti dulu banyak kebohongan yang beredar di publik. Yang cukup meresahkan juga masyarakat di tengah pandemi adalah provokasi atau propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya. Saya cukup miris sebenarnya ketika melihat bahwa di masa ini banyak sekali orang-orang yang kemudian kehilangan pengharapan, kehilangan pekerjaan mereka. Terus ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menunjukkan sebuah informasi ataupun teori-teori konspirasi di mana sebenarnya apa dan bagaimana virus ini, dari mana. Saya rasa tidak penting bagaimana pemerintah dikritik, pemerintah ini terlalu lamban dalam menangani kasus ini. Saya berpikir ini bukan saatnya untuk kita saling menyalahkan, saling menuding. Itu bukan saatnya, karena ibarat seperti kebakaran, kita terlalu pusing untuk mencari penyebab kebakarannya, sampai lupa bahwa seluruh aset ataupun barang-barang yang di dalam rumah itu telah habis karena kita terlalu sibuk untuk mencari penyebabnya. Seperti itulah faktanya sekarang ini. Banyak yang mengatakan ini Illuminati, population control, untuk mengontrol populasi manusia. Itu saya sangat-sangat menyayangkan hal-hal seperti itu di tengah banyaknya orang-orang yang sekarang susah untuk cari makan, bahkan sampai detik ini mereka belum makan. Saatnya kita sekarang bergandengan tangan untuk bagaimana kemudian bisa mengikis ataupun membantu roda perekonomian kita tetap berjalan, karena setelah kasus ini selesai ataupun virus ini selesai akan ada sebuah dampak perekonomian yang sangat besar, dan ketika tidak kita untuk pemerintah tanggulangi dengan betul akan menjadi chaos, akan menjadi krisis ekonomi. Itu jadi sudah saatnya kita bersama pemerintah dan media bergandengan tangan untuk bagaimana supaya kita bisa setidaknya untuk memberikan informasi yang jelas. Stop berita hoax, stop memberikan informasi yang simpang siur, stop memberikan provokasi ke masyarakat di tengah pandemi ini. Ya, mungkin itu saja kita materi ataupun topik tentang peran media di tengah pandemi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Masih banyak kata yang salah. Itulah kekurangan saya sebagai manusia. Semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum.